kembali lagi kepada kakak. Di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai anak. Sebelum kita masuk materi, ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru memperbolehkan menuntut haknya. Jadi, hak dan kewajiban adalah aspek penting dalam hukum dan etika yang menjamin perlindungan dan pengembangan anak-anak. Adapun contoh-contoh hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Anak berhak mendapatkan perhatian, cinta, dan keluarganya. Kasih sayang ini membantu anak merasa dihargai, aman, dan dicintai dalam lingkungan keluarganya. Yang kedua, mendapatkan uang saku. Anak berhak mendapatkan uang saku yang diberikan oleh orang tua untuk kebutuhan pribadi mereka, seperti membeli makanan ringan, transportasi, atau kebutuhan lainnya. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Anak berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi anak, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, agar anak tumbuh dengan sehat dan kuat. Ada juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama, merapikan kamar. Anak memiliki kewajiban untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Misalnya, merapikan selimut dan bantal. Hal ini membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tidur mereka. Yang kedua, membantu orang tua. Anak dapat membantu orang tua dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, atau menyirami tanaman. Ini mengajarkan anak tentang pentingnya gotong royong dan bertanggung jawab. Yang ketiga, belajar dan mengerjakan PR. Anak memiliki kewajiban untuk mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dengan serius dan tepat waktu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab belajar yang harus dilaksanakan di rumah. Manfaat yang menjalankan kewajiban di rumah adalah setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajibannya, yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapatkan teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Yang keempat, tidak terbebani kewajibannya. Adapun contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Anak berhak menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Ini mencakup hak untuk belajar dengan pengajaran yang baik, fasilitas yang memadai, serta kurikulum yang sesuai dengan perkembangan mereka. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari guru. Bimbingan yang diberikan oleh guru tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup perkembangan sosial,
emosional, dan karakter siswa. Ada juga contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Anak wajib mengikuti pelajaran dengan baik, memperhatikan guru, dan berusaha memahami materi yang diajarkan. Ini merupakan kewajiban utama di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Anak wajib mematuhi peraturan sekolah setiap jam masuk dan keluar sekolah, berpakaian seragam dengan rapi, tidak membawa barang-barang terlarang, dan mengikuti tata tertib yang telah ditentukan. Yang ketiga, berperilaku baik dan bersikap jujur. Anak di sekolah dasar wajib menunjukkan perilaku yang baik, seperti tidak menipu, tidak mencuri, dan tidak berkelahi dengan teman. Sikap jujur dan saling menghargai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Adapun contoh hak anak di masyarakat. Yang pertama, mendapatkan keamanan. Anak berhak mendapatkan hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang bersih. Anak berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk vaksinasi, perawatan medis, dan tentang kebersihan lingkungan. Yang ketiga, berteman dengan tetangga. Anak berhak berteman dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang aman dan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Dan juga memiliki contoh kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Anak dapat terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat, misalnya melalui kegiatan organisasi pemuda, kegiatan lingkungan, atau membantu dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat, anak diharapkan dapat memahami peran mereka dalam menjaga ketertiban, mematuhi aturan yang ada, dan berpartisipasi dalam menciptakan keharmonisan dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, berperilaku baik dan menjadi teladan. Anak diharapkan menjadi teladan dalam masyarakat dengan mewujudkan sikap yang baik seperti jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain, dan dalam prosesnya kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Selain itu, sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak. Untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat dengan sebaik mungkin.